Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nesya Rahmi, mahasiswa dari IAIN Langsa. BTW, ini podcast pertama aku loh. Nah, karena lagi COVID begini, kita bahas tentang COVID aja yuk. Seneng banget dengar tiket pesawat lagi turun. Tapi karena COVID begini, mending gak kemana-mana dulu deh, alias di rumah aja. Terus, kenapa harga pesawat bisa murah ya? Apa hubungannya? Ternyata virus corona ini dampaknya nggak cuma ke kesehatan aja loh, ke perekonomian negara juga kena imbasnya. Nah, jadi gini, dimulai dari penyebaran COVID-19 dari Cina yang sudah masuk ke 157 negara, termasuk Indonesia. Bahkan rasio kematian pasien corona di Indonesia mencapai 402.367 orang. Beberapa negara mulai membatasi aktivitas warganya seperti Italia, Kanada, Denmark, dan Malaysia. Mereka sudah menutup akses ke negaranya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pemerintah sudah melarang penerbangan ke Cina. Orang dari Korea Selatan, Iran, dan Italia juga dibatasi masuk ke Indonesia. Penerbangan umroh juga ditiadakan. Kantor-kantor membatasi karyawannya bepergian keluar kota dan keluar negeri. Kalau begini, penerbangan ikut sepi dong. Kunjungan turis asing dan domestik juga ikut anjlok, karena mereka memilih untuk stay di rumah aja. Akibatnya, bisnis rental kendaraan, souvenir, dan restoran di daerah manapun terkena dampaknya. Dan banyak kerugian terjadi di mana-mana. Wabah ini bukan cuma berefek ke ekosistem pariwisata Indonesia, tapi bursa saham dan industri manufaktur juga ikut terancam loh. Karena pengaruh isu negatif corona, bursa saham Indonesia jadi babak belur. Bahkan perdagangan saham harus dihentikan beberapa kali karena anjlok sangat dalam. Untuk sektor manufaktur, sebanyak 74% bahan baku datangnya dari Cina. Pabrik sepatu, tekstil, dan elektronik terancam stop produksi. Nah, kalau di Indonesia lockdown, para buruh pabrik terancam dirumahkan dan juga di PHK. Padahal setiap tahun lulusan baru harus dapat pekerjaan. Serem sih, gara-gara virus corona ini pengangguran bisa jadi tambah banyak. Di saat kunjungan wisatawan turis anjlok, pemerintah awalnya fokus mendorong wisatawan domestik dan ngasih subsidi tiket pesawat, dan juga mendorong perjalanan dinas daerah wisata. Kemudian, pemerintah mulai mengambil kebijakan pencegahan bepergian dan mengetatkan pemeriksaan di fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan agar pekerja bekerja dari rumah. Anak sekolah dan mahasiswa mengganti kelas tatap muka dengan online. Di ibu kota social distancing diterapkan. Warga pun diminta beribadah di rumah. Untuk membantu para buruh pabrik, pemerintah menggratiskan pajak. Penghasilan mereka ini semua dibuat agar virus corona tidak meluas. Karena virus corona belum mereda, ada baiknya kita mengkonsumsi makanan sehat, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sering-sering cuci tangan, paling penting tetap tenang dan jangan stres. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.